Bahkan kali ini ada yang menjadi korban tertembak oleh pihak kepolisian. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Arus. Kembali berjumpa lagi dengan aku Saris. Di kesempatan kali ini saya mencari akar kayu untuk dijadikan gagang parang. Jadi parang ini belum saya servis ataupun belum dikerjakan sepenuhnya. Masih untuk bilahnya ini masih belum rapi. Dan juga saya akan memberikan tips untuk teman-teman pemula yang ingin belajar membuat gagang mandau. Jadi sebelum itu saya sedikit ingin menanggapi tentang video saya beberapa minggu yang lalu. Sepertinya masih banyak teman-teman yang kurang paham dengan penyampaian saya. Dan masih banyak juga teman-teman yang merasa baper ketika saya mengatakan orang Dayak seharusnya tidak melibatkan diri dalam permasalahan suku lain. Jadi saya tidak bermaksud melarang dari kita Dayak untuk membantu siapapun itu tanpa memandang suku, agama, dan ras. Dan juga perlu diketahui, selain masalah Rempang yang beberapa waktu lalu, bahkan sampai saat ini belum sepenuhnya clear permasalahannya, sekarang di Kalimantan Barat, bulan lalu itu terjadi sengketa antara masyarakat, karyawan, dengan perusahaan, dan juga kepolisian. Jadi untuk permasalahan ini seharusnya yang paling terdepan adalah tokoh-tokoh penting dari masyarakat Dayak untuk membela hak-hak karyawan. Dan sekarang terjadi lagi di Serunyan, Kalimantan Tengah, yaitu konflik antara perusahaan dengan masyarakat, yaitu tentang permasalahan lahan. Bahkan kali ini ada yang menjadi korban tertembak oleh pihak kepolisian. Jadi inilah yang saya maksudkan untuk tokoh-tokoh penting dari suku Dayak supaya terlebih dahulu utamakan wilayah kita yang ada di Kalimantan untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu membantu dengan mediasi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga perusahaan. Kita tidak perlu mengedepankan kekerasan, tetapi bagaimana supaya hak-hak masyarakat bisa dijamin oleh pemerintah dan perusahaan. Itulah mengapa saya selalu menyarankan untuk teman-teman supaya tidak mudah terprovokasi dengan masalah yang bukan menjadi kapasitas kita. Untuk permasalahan yang di luar pulau, itu sudah ada dari pihak masyarakat setempat yang bertanggung jawab. Kita utamakan, terutama untuk kita yang ada di Kalimantan Barat ini, saya harapkan untuk tokoh masyarakat yang berperan penting untuk membela kepentingan masyarakat adat. Jadi untuk tokoh-tokoh Dayak yang sangat disegani, supaya dalam hal ini perlu mendampingi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Dan untuk masalah seperti ini, tentunya bukan sesuatu yang mudah. Karena ketika berhubungan dengan adat dan budaya, konflik seperti apapun itu bisa berimbas ke bagian yang tidak kita harapkan. Jadi bisa saja terjadi perpecahan di antara kita sebagai masyarakat adat. Jadi itulah mengapa saya sangat menekankan
supaya kita tidak selalu memperkeruh suasana. Nah, jadi apapun permasalahan yang ada, kita utamakan penyelesaian dengan jalan damai, tidak melalui kekerasan. Dan di kesempatan ini juga saya memberikan sedikit tips untuk teman-teman yang pemula seperti saya ingin belajar membuat gagang mandau ataupun yang lain-lain. Jadi untuk membuat gagang mandau, saya sarankan untuk tidak menggunakan material yang keras seperti tanduk, akar banggris, ataupun akar ulin. Karena untuk kita yang masih pemula, kesulitan dalam membuat mandau akan bertambah jika kita menggunakan material yang saya sebutkan seperti tanduk dan akar ulin. Jadi gunakanlah akar kayu yang lumayan kuat tetapi mudah dibentuk. Karena untuk membuat gagang mandau bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau saya pribadi, saya lebih mudah mengerjakan sarung dibanding gagang. Karena untuk membuat sulatan seperti ini, yang sangat sederhana seperti ini juga perlu teknik khusus. Apalagi jika kita ingin membuat sulatan seperti yang saudara-saudara kita buat, yang sudah profesional di bidangnya. Dan juga untuk sahabat-sahabat pemula, saya tekankan untuk selalu semangat dalam hal belajar. Saya secara konsisten 3 tahun terakhir ini membuat mandau, tetapi masih belum sempurna. Tetapi saya tidak akan pernah menyerah. Karena mandau adalah bagian dari identitas kita Dayak yang harus kita perjuangkan dan kita pertahankan. Dan lagi, lebih baik kita belajar adat budaya daripada selalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain. Nah, jadi untuk generasi muda, kita tidak perlu sibuk mengurusi yang bukan bagian kita. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, seperti mempertahankan adat dan budaya. Anak muda Dayak tidak kurang dari segi skill, kemampuan, tetapi kurangnya kesadaran itu yang menjadi permasalahan utama. Jadi saya harapkan sahabat-sahabat yang ingin belajar membuat mandau, belajarlah dari hal yang sederhana, seperti membuat gagang parang. Ini gagang parang, sarung mandau kita buat dengan yang sederhana dahulu. Seiring berjalannya waktu, kita akan melewati tahap yang sulit, tetapi hasilnya tidak mengecewakan. Oke sahabat Saris, saya akan kembali mencari material untuk pembuatan gagang parang ini. Terima kasih selalu mendukung perkembangan channel saya. Saya berharap supaya teman-teman lebih bijak dalam menanggapi setiap isu ataupun konflik yang ada di Kalimantan khususnya. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Salam budaya.